Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Rini dan Ibu Ari yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di kelas daring kita yang ketiga. Dan sebelumnya juga sudah ada evaluasi untuk kelas daring yang kedua bersama pemateri dari luar. Untuk efektifnya penyampaian dari saya mohon izin dulu untuk mute audionya dulu ya. Oke. Di kelas daring yang kedua ini, yang ketiga ini, maaf, kita akan belajar tentang ini, materi media pembelajaran daring pada orang tua. Oh ya, sebelumnya saya belum mengenalkan diri terlebih dahulu karena ini untuk laporan untuk LP2M. Saya Amalia Zulfa dari KKN 53 dengan dosen pembimbing lapangan Ibu Esti Utarti SPMSI. Nah, ini sekarang saya langsung menginjak ke materi. Saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Sebentar. Ini. Nah, itu tadi adalah sedikit gambaran mengenai manfaat teknologi pembelajaran daring untuk orang tua dan anak gitu. Dalam artian di sini orang tua pastinya akan mendampingi teknologi penggunaan teknologi dari si anak tersebut. Apalagi sekarang di rumah gitu ya, teknologi makin menjadi prioritas bagi anak selama kegiatan di rumah begitu. Saya mohon izin lagi untuk share screen materi. Nah, ini. Nah, ini materinya yakni materi tentang pembelajaran daring pada orang tua. Oke, next. Jadi di sini saya akan membahas 3 materi pokok besar yang saya anggap aplikasinya ini adalah aplikasi yang compact begitu. Yang pertama ada rumah belajar, buku sekolah digital, dan kuisis. Yang pertama rumah belajar. Nah, untuk webnya sendiri bisa diakses dari komputer, dari laptop maupun di HP juga https://belajar.kemendikbud.go.id. Gitu. Apa sih rumah belajar itu? Rumah belajar merupakan aplikasi belajar daring yang dikembangkan oleh Kemendikbud dengan tujuan untuk menyediakan alternatif rumah belajar, sumber belajar dengan pemanfaatan teknologi. Jadi rumah belajar ini adalah inisiasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun sebenarnya sebelum adanya pandemi rumah belajar ini udah ada, tetapi saat pandemi rumah belajar ini makin sering digunakan oleh para orang tua, guru maupun siswa. Nah, ini gambaran layar utama dari rumah belajar ketika kita buka di laptop gitu. Portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Rumah belajar hadir sebagai bentuk inovasi
pembelajaran di era industri 4.0 yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru mulai dari PAUD hingga SMA, SMK sederajat. Dan sampai saat ini yang bergabung atau yang terdaftar di rumah belajar ada sekitar 249.000 guru dan 617.000 siswa. Selanjutnya, nah ini ada fitur utama dari rumah belajar. Yang pertama yakni ada kelas digital, bank soal, sumber belajar, dan laboratorium maya. Nah, kelas digital adalah sumber learning management system yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual atau tanpa tatap muka antara guru dan siswa. Selanjutnya ada bank soal. Nah, ini kumpulan-kumpulan soal yang secara digital dalam artian tidak menggunakan kertas begitu. Selanjutnya ada sumber belajar. Fitur yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Materi ajar disajikan dengan terstruktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, dan permainan. Dan mungkin yang bisa diakses oleh orang tua dan siswa dan anak selama di rumah itu yang sumber belajar ini ya. Metodenya itu menggunakan gambar atau video yang visualisasinya lebih mudah dimengerti untuk anak. Gitu. Selanjutnya fitur utamanya yakni laboratorium maya. Fitur simulasi praktikum laboratorium yang ada disajikan secara interaktif dan menarik gitu. Untuk fitur pendukungnya di rumah belajar ada peta budaya, buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, ini yang selanjutnya yang nomor 2 yakni buku sekolah digital. Untuk buku sekolah digital ketika kita buka web bisa diakses melalui https://bsd.pendidikan.id. Nah, apa itu BSD? Aplikasi buku sekolah digital memiliki lebih dari 2.500 buku sekolah yang dapat diunduh dari tablet maupun smartphone secara gratis. Setiap buku yang dimasukkan dalam BSD telah dibeli hak ciptanya secara resmi oleh Departemen Pendidikan Nasional dari penulis atau penerbit yang terkait. Yang untuk selanjutnya buku-buku tersebut diubah dalam bentuk buku digital atau e-book. Dan buku-buku di BSD sendiri sudah memenuhi standar nasional dan pendidikan. Jelas ini buku-buku yang ada di BSD sendiri udah pasti valid karena hak ciptanya juga udah secara resmi dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional gitu. Nah, untuk selanjutnya ada fitur-fitur utama dari BSD sendiri. Yang pertama ada pendidikan.id. Nah, perlu diketahui bersama bahwa BSD sendiri adalah bagian atau gabungan dari pendidikan.id begitu. Nah, pendidikan.id sendiri mempunyai visi dan misi yaitu ikut mencerdaskan bangsa dengan memanfaatkan teknologi digital. Karena itu, pendidikan.id memberikan berbagai program studi yang menarik dan sangat bermanfaat untuk seluruh pelajar di Indonesia dan dapat digunakan secara gratis gitu. Selanjutnya ada fitur komik pendidikan. Komik buku bergambar berbentuk komik digital yang mudah dicerna. Nah, karena bentuknya juga visualisasi dari komik itu menyenangkan dan menarik bagi murid atau bagi anak, maka fitur ini menurut saya menyenangkan gitu untuk dibuat sebagai bahan edukasi gitu. Selanjutnya ada buku sekolah digital yang sudah dijelaskan di awal tadi. Selanjutnya ada bimbingan belajar, mempunyai fitur di dalamnya yakni cari, ulasan, jadwal, dan belajar. Selanjutnya ada video pendidikan. Di situs ini telah disediakan berbagai versi video pendidikan yang dapat di-download gratis dalam versi YouTube, versi web, versi WhatsApp, dan dapat di-share sesuai kebutuhan. Begitu. Selanjutnya ada tryout online. Ini ada ribuan soal-soal dari SD sampai SMA, SMK sederajat, dan ini secara gratis begitu tryout-nya. Selanjutnya ada artikel berita. Nah, ini berisi artikel-artikel berita seputar pendidikan yang disediakan berbagai macam kategori gitu. Terus terakhir juga ada direktori pendidikan.
Nah, ini kalau tampilan dari desktopnya seperti ini, ada pendidikan.id, buku sekolah, video pendidikan, tryout, komik, bimbingan belajar, direktori, dan artikel berita. Nah, ini masih tampilan dari versi web atau dari laptop. Ketika kita buka bsd.pendidikan.id, maka yang keluar seperti ini. Ketika kita memilih, misal untuk mencari buku ya, kan selama ini juga siswa selama pandemi juga kurang sumber literasi dari sekolah, buku juga hasil pinjaman nantinya dikembalikan juga, kadang disuruh beli sendiri gitu. Ini kita juga bisa lebih mudah dengan adanya buku sekolah digital. Kita tinggal pilih yang download 2.500 buku, terus nanti akan muncul tampilan seperti yang gambar di bawahnya ini. Ada berbagai macam, ada tryout, komik pendidikan, dan fitur utama yang tadi. Tapi ketika kita memilih buku yang kita pakai, yang dipakai oleh anak-anak, kita memilih kurikulum 2013. Pencet ini. Next akan muncul seperti ini. Lamanya yang akan muncul seperti ini. Jadi buku kurikulum 2013 disajikan untuk guru dan siswa gitu. Ketika memang untuk anak, maka kita pilih yang untuk siswa. Kita sesuaikan dengan grade atau kelasnya dari anak masing-masing. Ketika memang kelas 4, kita pilih berarti siswa kelas 4 SD. Ketika kelas 2, berarti kita pilih siswa kelas 2 SD gitu. Setelah diklik, nanti akan muncul buku-bukunya. Nah, sekarang kan untuk SD modelnya adalah buku tematik begitu. Nanti kita buka ada sendiri fiturnya. Tematik untuk kelas 3 ada tematik 8, tematik. Nah, ini tinggal kita pilih mana yang dibutuhkan oleh anak. Setelah kita pilih, nanti muncul laman PDF-nya. Tinggal kita download begitu atau kita unduh gitu. Nah, di samping dari tadi itu yang BSD versi web, di aplikasi smartphone atau HP begitu, ada juga yang namanya Keep in School 4.0, hashtag belajar dari rumah. Nah, ini pengembangan dari pendidikan.id untuk memudahkan kita belajar di mana saja gitu. Ini saya udah pernah nyoba download, ketika sudah diinstal, maka nanti halaman yang muncul seperti halaman gambar yang kedua ini. Kita masukkan email atau NIKS, lalu kata sandi. Langsung pilih masuk gitu, atau bisa masuk dengan akun Google. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini ketika kita sudah register atau sudah masuk. Sama seperti laman yang di fitur utama pendidikan.id tadi, ada buku, video, tryout, literasi, dan masih banyak lagi gitu. Kita tinggal mengeksplor sendiri-sendiri sesuai kebutuhan anak dan orang tua gitu. Nah, ini yang terakhir ada quizzes gitu. Quizzes nanti ketika di web bisa dibuka di https://quizzes.com. Nah, apa itu Quizzes? Quizzes merupakan sebuah web tool untuk membuat permainan kuis interaktif untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas. Nah, ini membuat permainan bukan hanya membuat permainan saja di dalam Quizzes, dalam artian membuat permainan mungkin guru ya yang membuat gitu. Ketika anak berarti yang mengaplikasikan gitu, yang bermain itu anak gitu objeknya. Nah, kalau di web, ini lagi-lagi saya pakai contoh web dulu. Di tampilan utama web seperti ini, nanti yang muncul, terus kita scroll ke bawah, akan muncul seperti ini. Dibuat apa sih quizzes itu? Quizzes bisa melihat pertanyaan dari layarnya anak gitu, bisa mengajak temannya juga untuk bermain, terus selanjutnya bisa mengajak keluarganya juga untuk bermain di game tersebut gitu. Selanjutnya ada ini apa saja ragam-ragam permainan atau mata pelajaran yang bisa dibuat permainan begitu. Udah ada guru yang membuat game, ketika tersebut kita tinggal memilih gitu gamenya apa. Misal untuk sains ada, untuk matematika ada, untuk ilmu pengetahuan sosial ada, dan lain sebagainya.
Ini di web saya kebetulan menggunakan versi yang bahasa Inggris, tapi sebenarnya untuk yang versi yang bahasa Indonesia pun ada gitu, dan fiturnya juga cukup banyak mata pelajarannya. Nah, ketika kita scroll lagi, langsung pilih start for free gitu. Kita sudah dipilih, bisa sign up, bisa daftar terlebih dahulu menggunakan akun Google atau Gmail. Setelah itu kita pilih kebutuhannya untuk bisnis, untuk personal use, atau untuk sekolah gitu. Terus selanjutnya bisa dipilih kita sebagai apa. Mungkin ketika kita pendampingan ya kepada anak, kita pilih yang student gitu. Jadi posisinya kita menemani anak belajar dengan cara bermain gitu. Nah, nanti update your account details. Ini tanggal lahir dari anaknya sendiri, terus kelas berapa anak itu. Jadi saya kemarin itu nyoba untuk sign in, memposisikan saya sebagai masih siswa gitu ya, anak-anak. Misal kita ke kelas 4, pilih aja for grade kelas 4 gitu, atau kelas 2, kelas 1, dan lain sebagainya, lalu klik done. Nah, ketika sudah klik done, nanti akan muncul laman seperti ini. Nanti ada nama di bagian kiri ini, ada kanan, maaf, Amalia Zulfa. Terus ketika gurunya memang membuat game gitu, nanti kita bisa enter a game code apa yang dari gurunya, kode dari gurunya, atau ketika memang kita cuma pengen anak ini bermain gitu dalam mata pelajaran yang diinginkan, kita bisa find a quiz gitu, tinggal memasukkan mata pelajaran apa, misal matematika gitu. Nah, nanti otomatis karena kita sudah memilih tadi grade-nya, ada kelas 4, kelas 2, dan lain sebagainya, otomatis yang muncul itu nanti adalah matematika kelas 4, IPS kelas 4, ketika kita buka find a quiz begitu. Nah, itu udah tadi 3 aplikasi prioritas dari saya. Dan apa sih sebenarnya kelebihannya? Yang pertama, ada sederhana dan tidak membosankan. Jadi aplikasi-aplikasi yang sudah saya sebutkan tadi itu nggak ribet dan cenderung menyenangkan gitu. Selanjutnya ada aplikatif, mudah digunakan siapa saja. Saya kebetulan di dunia pendidikan pun orang awam gitu ya, ketika tapi membuka referensi dari yang rumah belajar atau tadi ada BSD, kuisis gitu, itu aplikatif gitu. Maksudnya orang awam pun mudah mengaplikasikan gitu karena fiturnya yang sederhana dan nggak ribet gitu. Terus selanjutnya ada beragam. Soal-soal yang tersedia juga banyak dan berbeda-beda gitu. Jadi mungkin anak juga nggak akan bosan gitu. Mungkin mendapat tantangan baru dari tiap-tiap soalnya yang ada gitu. Terus selanjutnya gratis gitu. Hanya tinggal login tanpa berbayar sama sekali. Nah, ini menurut saya yang penting sih, gratis gitu, mudah diakses. Nah, media aplikasi lain yang dapat dicoba selain 3 teratas tadi yang versi saya, ada juga beberapa aplikasi yang bisa dicoba juga, tapi sebenarnya saya juga belum mencoba begitu. Ada Ruang Guru, Sekolahmu, Kelas Pintar, dan Zenius. Ini kebanyakan dari Kelas Pintar dan Ruang Guru, sejauh yang saya tahu adalah kayak bimbingan belajar online, tetapi juga ada video-video yang gratis juga masih gitu. Tetapi juga kita harus berlangganan juga agar dapat media atau sarana prasarana yang lebih optimal dan maksimal gitu. Kalau untuk Sekolahmu ini saya kurang mengerti. Nah, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Kita lanjutkan ke sesi diskusi. Mungkin ada yang ditanyakan dari Bu Ari mungkin ya. Ya, monggo silahkan diaktifkan audionya terlebih dahulu. Diklik unmute.
Ya, silahkan Bu Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya waalaikumsalam mau warahmatullahi tanya, wabarakatuh. Ya, berapa efektif aplikasi-aplikasi tersebut buat kami para orang tua dan anak? oh ya, oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, eh, cukup menarik pertanyaannya, seberapa efektif mungkin kita nggak bisa mengukur seberapa efektif ya. Saya sendiri tidak bisa mengukur seberapa efektif. Itu tergantung dari pengaplikasian dari orang tua dan anak itu sendiri. Kemarin juga udah dijelaskan di kelas daring yang kedua tentang manajemen waktu antara anak orang dan orang tua. Jadi kita sendiri yang bisa menyesuaikan kapan kita bisa menggunakan aplikasi tersebut, kapan anak juga mau menggunakan aplikasi tersebut. Waktu itu nanti akan disesuaikan dengan waktu orang tua dan anak masing-masing begitu. Cukup menarik sebenarnya kalau misalnya seberapa efektif ya. Saya juga nggak bisa mengukur begitu. Yang bisa mengukur adalah orang tua dan anak itu sendiri. Tapi mungkin bagi saya ya kalau efektif, seberapa efektif pasti sangat efektif gitu karena sudah saya sebutkan juga tadi untuk kelebihan-kelebihan dari aplikasinya itu ada gratis dan aplikatif dan beragam gitu. Bisa dipakai di mana saja gitu, bisa diakses di versi mobilenya atau di smartphone, di HP atau di laptop juga bisa begitu. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Ari. Mungkin dari Bu Rini ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Mungkin sampai sini dulu untuk pertemuan kelas daring kita yang ketiga. Akan ada kelas daring yang keempat dan itu adalah kelas daring yang terakhir pada hari Rabu di Rabu benar tanggal 29 Juli di jam yang sama yakni jam 19.15 begitu. Mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih kepada Bu Rini dan Ibu Ari yang sudah meluangkan waktunya untuk bersedia mendengarkan saya gitu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.